Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ada beberapa binatang seperti tikus, cicak, kecoa, semut yang sering datang ke rumah kita dan sangat sulit untuk diberantas. Apa penyebabnya? Penyebab utama dan merupakan penyebab kunci adalah karena mereka punya kesamaan frekuensi dengan rumah kita. Masalah frekuensi ini bukan bercandaan, karena semua yang ada di muka bumi ini, termasuk benda mati, punya energi dan energi tersebut mengeluarkan frekuensi. Frekuensi yang sama bisa hidup bersamaan, berdampingan, bisa bekerja sama, bisa bersinkronisasi. Maka ketika mereka datang ke rumah kita, artinya ada kesamaan frekuensi antara mereka dengan rumah kita. Karena memang tidak semua rumah mereka bisa datangi, artinya ada perbedaan frekuensi. Kesamaan frekuensi tersebut membuat kebutuhan-kebutuhan mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan tempat bereproduksi bisa terpenuhi di rumah kita. Walaupun mereka binatang-binatang yang bisa tinggal di tempat yang dingin, tetapi mereka akan lebih memilih untuk tinggal di tempat yang hangat lembab. Kelembapan tersebut terbentuk dari kepadatan atau kecrowdedan barang-barangnya, juga aroma-aroma yang ada, menandakan bahwa itu adalah sebuah situasi yang kotor. Ketika kita di rumah tidak bisa beres-beres, menciptakan hal-hal seperti ini, kelembapan, crowded, tumpukan barang, tumpukan cucian, tumpukan makanan-makanan, tumpukan sampah, di mana tumpukan-tumpukan ini mengeluarkan aroma, maka frekuensi kita menjadi sama dengan frekuensi mereka. Cocok. Rumah yang kotor atau tidak bersih ditandai dengan adanya banyaknya tumpukan. Tumpukan ini bisa terjadi karena adanya penundaan. Karena semua hal yang ada di rumah kita memiliki circle-circle-nya sendiri. Misalnya mulai dari masak, cuci piring, makan, cuci piring, lalu berputar seperti itu terus. Begitu pula ketika kita memakai baju, mencuci baju, menjemur baju, menyetrika baju, kembali memakai baju, itu perputarannya sangat cepat. Maka ketika kita menunda pekerjaan dengan sebuah alasan tertentu, maka putarannya akan tersendat sehingga menimbulkan tumpukan. Tumpukan-tumpukan ini menyebabkan aroma. Aroma ini yang mengundang mereka datang ke rumah. Sebuah rumah bisa menjadi kotor karena mungkin si penghuninya belum ngeh akan pentingnya kebersihan. Walaupun tidak bersih atau tidak rapih, tetapi dia bisa merasa nyaman, itu saja sudah cukup. Maka sikon itu bisa menciptakan peluang bagi binatang-binatang ini untuk masuk. Hal-hal ini didukung pula oleh adanya kerusakan-kerusakan di rumah kita yang menimbulkan celah-celah. Seperti misalnya di plafon, atap, atau ada ventilasi yang kain jaring kasanya terbuka sedikit menimbulkan celah. Begitu pula mereka senang dengan pipa saluran cuci piring, karena di situ pusatnya pembuangan sisa-sisa sampah. Maka mereka suka menggerogoti saluran cuci piring karena adanya tarikan dari aroma tersebut. Ada juga orang yang sudah mengerti akan kebersihan, tetapi struktur rumahnya memang dibangun sehingga membentuk kelembapan tertentu. Maka binatang-binatang seperti ini sangat sulit diberantas. Bisa juga karena kita suka meninggalkan makanan-makanan untuk kucing kita di halaman. Itu juga bisa menjadi sebuah sebab. Ketika mereka sudah tertarik dengan kesamaan frekuensi ini, maka efeknya adalah adanya kerusakan barang-barang. Karena binatang seperti tikus itu suka menggerogoti barang-barang apapun itu. Apakah bisa dimakan atau tidak akan digerogoti. Lalu adanya kotoran-kotoran mereka. Ketika kita beres-beres, ada kotoran tikus, ada kotoran cicak di rak-rak piring kita. Atau mereka kemudian bersarang, bisa di celah-celah dinding, atau di dalam kursi, atau di bawah rak piring, dan seterusnya. Kalau ini sudah terjadi, ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Hal ini bisa bikin kita mengalami gangguan, stres, gangguan mental, spiritual, juga gangguan fisik. Solusinya apa? Solusi yang pertama adalah bedakan frekuensi.
Jangan mau sama frekuensinya dengan frekuensi mereka. Mulai membersihkan rumah dengan cara yang benar, dengan meniadakan tumpukan barang yang tidak berguna. Maka kita harus sudah mulai mensortir barang, membuang, dan tidak membiarkan ada tumpukan. Lebih baik dimasukkan ke dalam lemari atau organizer. Begitu pula jangan sampai ada tumpukan cucian piring atau baju dan tumpukan sampah. Pastikan setiap hari kita buang sampah, jangan membiarkan sampah ada di rumah kita berhari-hari. Begitu pula jangan ada makanan seperti nasi atau tulang-tulang yang berceceran. Semua harus disapu, dipel. Hal ini bisa membuat aroma yang menyengat berkurang. Mungkin kita yang sudah terbiasa di rumah itu tidak menyadari adanya aroma yang menyengat. Tetapi mereka-mereka itu kenapa datang ke rumah kita? Karena menandai ada aroma yang menyengat di rumah ini. Maka pastikan kita membereskan rumah sehingga frekuensi kita berbeda dengan mereka. Kebutuhan mereka tidak bisa dipenuhi di rumah kita, tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di rumah kita. Tapi bantu juga perbedaan frekuensi itu dengan menghilangkan aroma, seperti membuat aroma-aroma baru. Misalnya menyemprotkan pewangi ruangan dengan berbagai macam varian, misalnya lavender, peppermint, melati, kopi. Wipol juga bisa digunakan, mulai mengepel dan menaburkannya di sekeliling rumah atau di posisi-posisi tertentu. Bisa juga dengan menyemprotkan campuran bubuk lada, bawang merah dan bawang putih, lalu disemprotkan di titik-titik tertentu. Itu biasanya bisa untuk cicak dan kecoa atau semut. Begitu pula dengan kapur barus. Kalau kita menandai meja makan kita dengan kapur barus atau lemari makanan kita dengan kapur barus dengan jarak yang cukup aman sehingga tidak mengganggu makanan itu sendiri, maka itu bisa membuat mereka enggan untuk mendekati makanan. Rutin membersihkan pipa saluran cuci piring dengan air garam. Atau misalnya kita pakai sabun cuci piring, dicampurkan dengan garam, lalu diaduk, lalu kita masukkan ke saluran. Itu rutin supaya menetralisir bau, lemak atau sisa-sisa makanan kita di saluran air, sehingga mengurangi intensitas tikus untuk menggerogoti saluran air. Tentu saja tutup celah-celah yang ada sebisa mungkin. Bantu dengan racun tikus bisa, tetapi harus diperhatikan keamanan kalau kita punya peliharaan lain. Memelihara kucing untuk membuat cicak berkurang bisa saja efektif, bisa saja tidak. Yang lebih efektif adalah memelihara kucing kampung, karena mereka masih ada interest kepada tikus atau cicak. Tetapi kalau kucing-kucing yang dipelihara dimasukin kandang itu udah sebodoh amat sama cicak ataupun tikus. Nah, kalau tikus sudah terlanjur bersarang di kursi atau di rak piring kita, itu harus segera dilakukan tindakan. Jadi begitu mereka dibuang, sisa-sisanya itu memang harus dimusnahkan. Jadi aroma mereka hilang semua. Bisa dengan membuang barang tersebut atau mengikis, membersihkan, mengelap, wipol segala macam di situ atau minyak tanah sehingga clear lagi, hilang dari aroma mereka sebelumnya. Hal-hal ini yang kita lakukan ini berupa pencegahan. Jadi bukan membunuh kecuali racun tikus. Misalnya kita tidak menggunakan kapur barus untuk membunuh semut, tidak, tapi hanya membuat batasan sehingga mereka tidak bisa melalui batasan itu. Jadi tidak ada semut yang lagi lewat terus dipotong sama kapur barus, bukan seperti itu konsepnya, brother. Oke, kita coba lakukan ini dengan kedisiplinan. Jangan sampai kita lengah. Kalau rumah sudah nyaman biasanya suka ada lengah. Nah, terus disiplin, pastikan rumah tuh bersih seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, percuma kita memberantas binatang-binatang ini dengan alat ini, itu, ini segala macam tanpa merubah frekuensinya dulu. Jadi kunci keberhasilan kita bisa membuat mereka tidak ada di dalam rumah kita adalah dengan membedakan frekuensinya. Dan kita lakukan ini pelan-pelan tapi terus. Semoga bermanfaat, semoga berhasil. Assalamualaikum, selamat malam. Kepo Channel.